Salam, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita tersendiri bagi kami, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus, dapat menjumpai seluruh anggota jemaat Gereja Kristus pada kebaktian awal tahun kali ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada setiap kita dalam perjalanan pelayanan Gereja Kristus di sepanjang tahun 2023. Sinode Gereja Kristus mengangkat tema pada kebaktian awal tahun kali ini, berani melangkah karena percaya berdasarkan Hakim-Hakim 4. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk memasuki tahun 2024 bukan karena kita kuat dan hebatnya kita, tapi karena percaya kepada Tuhan semata. Sebagaimana keberhasilan orang Israel menghadapi pasukan Sisera yang mengerahkan 900 kereta besi dan seluruh rakyat Kanaan, kita pun mampu menghadapi berbagai kesulitan di tahun 2024 karena ada Tuhan bersama dengan setiap kita. Sesuai dengan visi misi Sinode Gereja Kristus, yaitu menjadi gereja yang misioner, maka Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus mendorong setiap anggota jemaat untuk bermisi dengan memancarkan terang Kristus dimanapun Anda berada, sehingga dunia yang semakin gelap karena dosa diterangi oleh kebenaran Kristus yang memancar dari hidup setiap kita. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus juga mendorong setiap anggota jemaat untuk bermisi dengan memberitakan kabar keselamatan kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus. Pada era disrupsi saat ini, gereja memiliki kesempatan yang besar untuk mengembangkan pelayanan digital. Untuk itu kami dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus mendorong agar majelis jemaat memberikan dukungan pada pelayanan digital di gereja masing-masing. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus memfasilitasi pelayanan digital di lingkungan Gereja Kristus melalui hadirnya app Sinode Gereja Kristus, website Gereja Kristus, presensi kehadiran dalam ibadah minggu, video pesan singkat yang ditayangkan melalui media sosial Sinode Gereja Kristus. Melalui pelayanan digital ini diharapkan dapat menunjang pertumbuhan spiritualitas setiap anggota jemaat Gereja Kristus. Di sepanjang tahun 2024 ini, ada beberapa perhelatan besar di lingkungan Sinode Gereja Kristus. Di antaranya pada tanggal 7 Januari 2024 akan dilaksanakan kebaktian pendewasaan Gereja Kristus Ketapang Pos PI Cibubur. Pada tanggal 3 Februari dilaksanakan pembinaan kedua calon penatua periode 2024-2027 di Gereja Kristus Bogor. Pada tanggal 3 Maret 2024 akan dilaksanakan peneguhan penatua periode 2024-2027 sesinode Gereja Kristus dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk itu, kami memohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat Gereja Kristus supaya pelayanan-pelayanan di sepanjang tahun 2024 bisa berlangsung dengan baik. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, di kebaktian awal tahun ini, mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus, saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Kiranya penyertaan Tuhan sungguh-sungguh kita rasakan dan kita semakin mengandalkan Tuhan dalam pelayanan dan kehidupan kita di sepanjang tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah gembalaku, takkan
Mari hari ini kita sudah sampai di penghujung tahun 2023. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan bagi kita, dan kami juga bersyukur atas kesetiaan Bapak Ibu dalam beribadah kepada Tuhan di Gereja Kristus Ketapang. Kami juga menyambut apabila ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam mengikuti kebaktian di sini. Mohon dapat untuk mengangkat tangan atau berdiri agar kami dapat mengetahui dan mengenal saudara. Belum ada? Terima kasih. Firman Tuhan pada kebaktian hari ini disampaikan oleh Pendeta Emeritus Puspa Noviana dari Gereja Kristus Ketapang. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, dan juga kepada setiap tim yang melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Berikut kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, pada kebaktian hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kami mengingatkan agar jemaat sudah menyiapkan roti dan anggur. Untuk yang sudah hadir di sini, pastikan bahwa saudara telah mengambil roti dan anggur yang telah disediakan di lobi. Dan kalau belum yang mendapat, nanti juga akan dilayani oleh majelis. Pelayanan perjamuan kudus juga di rumah-rumah untuk mereka yang tidak dapat mengikuti perjamuan kudus karena lanjut usia atau sakit, diadakan pada tanggal 5-8 Januari 2024. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor gereja atau scan link yang terdapat pada slide, paling lambat pada tanggal 3 Januari 2024. Yang kedua, kebaktian tahun baru 1 Januari 2024 diadakan dalam satu kebaktian pada pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Reli Raja Guguk dengan tema Berani Melangkah Karena Percaya. Dan pada kebaktian ini diberikan kesempatan kepada jemaat untuk membawa persembahan awal tahun dengan maju ke muka. Yang ketiga, persekutuan doa setiap hari Rabu pada pukul 8 malam diadakan secara online. Firman Tuhan pada persekutuan doa Rabu 3 Januari 2024 dengan tema Allah Pencipta akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Widiantoyong. Yang keempat, Badan Pengurus untuk tim, bagian, pos-pos dan yayasan diminta untuk menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi program tahun 2023. Laporan dapat disampaikan melalui email ke Sekretariat Gereja Kristus Ketapang selambat-lambatnya pada tanggal 21 Januari 2024. Yang kelima, mohon dukungan doa jemaat untuk peresmian pendewasaan Pos Cibubur melalui Gereja Kristus Cibubur Legenda Wisata yang akan dilaksanakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus pada hari Minggu 7 Januari 2024 pada pukul 10 pagi di Pos Cibubur. Yang keenam, bagi jemaat yang belum mendapatkan kalender GKK pada tahun 2024 dapat mengambilnya di kantor gereja dengan memperhatikan bahwa satu keluarga adalah satu kalender. Demikian penekanan warta jemaat. Dan kami mengajak jemaat untuk memperhatikan warta jemaat lengkap dalam bentuk digital yang terdapat pada mobile apps Gereja Kristus Ketapang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa beribadah, khususnya juga nanti kita akan bersama menikmati perjamuan kudus, itu semua karena anugerah Tuhan. Khususnya di akhir tahun 2023 kita boleh mengakhiri tahun ini dengan ibadah di pagi hari ini. Oleh sebab itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Firman Tuhan di dalam Mazmur 98 ayat 4-6 berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-soraklah di hadapan Raja yakni Tuhan. Suci, suci, suci.
dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat beribadah, khususnya ibadah tutup tahun 2023 juga kita akan bersama masuk dalam perjamuan kudus. Kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing pada minggu hari ini terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita menyambut nats pembimbing tadi dengan menyanyikan pujian sambutan menuju ke Sion, ayat ke-1, ke-2, dan ke-4. Marilah kita yang mengasihi Tuhan, nyatakanlah sukacita dengan merdu dan bergema, nyanyikan pujian di depan tatanya. Ke Sion yang indah, kita menuju ke Sion, bersama kita ke Sion dan jalan ke negeri Allah. Biarkan mereka menolak bernyanyi yang tak kenal Allah kita, namun pujian umatnya tetapkan kumandang ke seluruh dunia. Ke Sion yang indah, kita menuju ke Sion, bersama kita ke Sion dan jalan ke negeri Allah. Penuhlah hatiku dengan kesukaan, dan air mata pun lenyap. Ke Sion kita terus maju, menuju ke negeri abadi dan kekal. Ke Sion yang indah, kita menuju ke Sion, bersama kita ke Sion dan jalan ke negeri Allah. Jemaat, dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita menyanyikan pujian dosamu dihapuskan, ayat pertama dan ayat kedua.
dosamu dihapuskan, meski dosamu besar. Dosamu dihapuskan, meski dosamu besar. Meski merah kirmisi menjadi putih, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, meski merah kirmisi jadi seputih salju. Dengarlah suara Yesus yang memanggil padamu. Dengarlah suara Yesus yang memanggil padamu. Dengan pengampunan kasih-Nya besar. Dengarlah suara Yesus, dengarlah suara Yesus yang memanggil padamu, yang memanggil padamu. Silakan jemaat, saya berikan waktu sejenak untuk secara pribadi datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan akan segala dosa dan kesalahan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, inilah kami ya Tuhan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini sebelum kami melanjutkan akan ibadah kami, sebelum kami ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan juga mau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Banyak yang kami lakukan hari lepas hari, tengah-tengah kehidupan keluarga kami, tengah-tengah di mana kami bekerja, tengah-tengah kami bermasyarakat, seringkali kami menjadi batu sandungan. Kami tidak menerapkan akan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan untuk terus berelasi dengan Tuhan, untuk kami terus boleh hidup baik di hadapan Tuhan. Tolong ya Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sungguh-sungguh mengakui akan segala dosa-dosa kita di hadapan Allah dan mau bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Jemaat dapat memberikan salam damai satu dengan yang lain. Sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian syukur, ada kuasa dalam darah Yesus. 3 ayat kita akan menyanyikannya.
silakan duduk. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Lebih Dekat Kepadamu. Tuhan kuat, Tuhan jaga langkahku, itu cukup bagiku, bila ku berjalan dekatmu, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, jalan selalu sertamu, kehendak Tuhan jadilah Lebih dekat padamu. lebih dekat padamu. Itu permohonanku, jalan selalu sertamu, kehendak Tuhan jadilah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang sudah mempersiapkan bagian yang akan kami pelajari bersama. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan yang memimpin, supaya firman yang diberitakan pada pagi hari ini boleh bersama-sama kami bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan, biarlah Roh Kudus yang memimpin dan menolong kami di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali ya hari ini tinggal berapa jam ya, kalau sekarang jam 11 berarti tinggal 12 jaman ya kita, 13 jaman ya kita akan meninggalkan tahun 2023. Tetapi apa yang sudah kita perbuat selama tahun ini, apakah kita sudah melakukan, menjalaninya dengan baik? Nah, kita hari ini akan belajar dengan satu tema, mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, apakah kita sudah melakukan semuanya perjuangan kita, pertandingan iman kita dengan baik. Nah, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Ini ayatnya pendek ya, saya akan membacakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Walaupun singkat tapi punya arti yang sangat luar biasa. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita secara umum ya, orang-orang secara umum mengartikan mengakhiri pertandingan dengan baik adalah menang dalam pertandingan ya, dapat juara 1, juara 2, juara 3, kemudian mendapatkan hadiah, apakah itu bentuknya piala, medali dan lain-lain gitu ya. Bapak Ibu, ini enggak salah gitu ya untuk mendapatkan juara 1, 2 dan 3. Tapi ada yang lebih dalam arti daripada mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, saya akan mengajak kita menyaksikan sebuah video, ya. Mungkin ada sebagian sudah nonton ya. John Stephen Ahwari, pria kelahiran tahun 1938 ini, berkebangsaan Tanzania, membuat satu catatan penting yang dikenang sepanjang masa. Kisahnya terjadi pada saat Olimpiade ke-19
tahun 1968 saat Meksiko menjadi tuan rumah. Pada saat itu hari sudah gelap, bahkan sebagian lampu stadion sudah dipadamkan. Pertandingan lari maraton memang sudah berakhir. Setelah lewat 1 jam lomba usai, tiba-tiba penonton dikejutkan oleh pengumuman dari pengeras suara. Pertandingan ternyata belum usai. Masih ada satu pelari yang akan memasuki stadion. Gemuruh tepuk tangan pun membahana saat seorang pelari mulai memasuki stadion. Para penonton memberikan standing ovation pada pelari bernomor 36 itu. Dia menjadi pelari terakhir yang sanggup menyelesaikan lomba lari maraton berjarak 42 km. Sebab pelari lainnya menyerah. Walaupun menjadi pelari paling terakhir, sejarah mencatatnya sebagai pelari berhati baja. Langkahnya memang tak mulus lagi, bahkan sempat berhenti saat memasuki pintu stadion. Dengan kaki terbaru perban, dia pun menuju garis finish. Padahal beberapa saat setelah lomba dimulai awalnya terjatuh dan mengalami rasa engsel pada sendi lututnya. Panitia menyarankan agar ia mengundurkan diri. Tetapi awalnya memutuskan untuk melanjutkan itu perlombaan tersebut. Sambil mengatasi rasa nyeri, Awali terus berlari hingga mencapai garis finish. Setelah usai, Awali diwawancarai tentang mengapa ia terus bertekad untuk berlari. Awali menjawab, negara tidak mengirim aku sejauh 5.000 mil ke Meksiko City untuk memulai perlombaan, dan akan memilih aku untuk menyelesaikannya. Ia tahu beban apa yang diletakkan di pundaknya. Dia mau bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Semangat Awali itu diingat oleh banyak orang. Saudara, tadi kita menyaksikan ini ada statement yang penting yang disampaikan oleh Aquari. Yaitu apa? Dia mengatakan bahwa negaraku tidak mengirim aku sejauh 5.000 miles ke Mexico City untuk memulai perlombaan. Tetapi mereka mengirim aku untuk menyelesaikannya. Nah Bapak Ibu, untuk memulai pertandingan setiap atlet pasti bisa gitu ya, cuma berdiri di garis start gitu ya, atau jongkok melari siap-siap, semua atlet pasti bisa ya. Tetapi untuk mengakhiri sampai garis finish tidak semuanya bisa. Alkitab mengatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 8 bagian A, saya bacakan ya, Pengkhotbah 7 ayat 8a. Karena ayat 8a. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jadi akhir itu lebih baik, katakan oleh kitab Pengkhotbah. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Aquari ini sungguh bertanggung jawab ya di dalam tugasnya yang diberikan oleh negaranya, yaitu menyelesaikan sampai akhir atau garis finish. Sekalipun dia harus tertatih-tatih karena cedera kakinya di awal pertandingan. Namun kita melihat bahwa Aquari ini tidak putus asa. Dia tetap berjuang sampai garis finish. Sedangkan 11 peserta yang lainnya ketika mereka mengalami mungkin hal yang sama, mereka telah gugur di tengah jalan, berhenti artinya ya, tidak sampai kepada garis finish. Nah, ketangguhan Aquari dalam pertandingan ini mendapat penghargaan dari dunia. Tahun 1983 tadi dikatakan Aquari mendapat penghargaan yaitu National Hero Medal of Honor dan namanya diabadikan dalam Yayasan Pelatihan Atlet Tanzania. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita tahu bahwa kita juga dipanggil di dalam pertandingan, yaitu pertandingan iman di dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan, ya, setiap kita tadi saya katakan dipanggil untuk masuk dalam pertandingan iman. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat menyelesaikan sampai garis finish? Ini yang penting gitu ya, bagaimana supaya kita ketika dipanggil Tuhan bukan hanya untuk kita percaya mendapatkan keselamatan, ya sudah yang penting pokoknya saya percaya, saya meninggal dunia, saya pasti masuk surga. Udah gitu ya, nggak ngapa-ngapain. Tetapi Tuhan ketika memanggil kita, memilih kita, ada satu tanggung jawab yang kita juga harus jalanin dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu pertandingan iman.
Apakah kita bisa sampai pada garis finish di dalam pertandingan tersebut? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mau belajar dari Rasul Paulus. Ya, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Di mana Paulus mengatakan di situ mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Ini kalimat yang diungkapkan oleh Paulus. Nah, pada saat Paulus menulis surat ini, ia mungkin membayangkan gitu ya, bagaimana pengadilan akhir yang dilakukan oleh manusia untuk dirinya akan segera digelar. Ya, jadi Paulus udah ada rasa-rasa gitu ya, nggak lama lagi ini akan diadilin. Nah, dalam pengadilan tersebut kemungkinan besar Paulus ini akan dinyatakan bersalah. Kenapa? Karena dia memberitakan Injil, karena kesetiaannya, kegigihannya di dalam memberitakan Injil. Dan hukuman mati yang hina akan menjadi bagiannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, pada saat yang sama Paulus menyatakan siapa dirinya. Ia bukan hamba manusia tetapi hamba Kristus. Kita bisa lihat di dalam Galatia pasal 1 ayat 10 yang mengatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Itu pernyataan daripada Rasul Paulus. Kalau dia masih menyenangkan manusia, artinya dia bukan hamba Kristus. Jadi dengan tegas Paulus mengatakan kalau dia masih menyenangkan manusia bukan hamba Kristus, tetapi ketika dia menjadi hamba Kristus, dia mau mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, oleh sebab itu 2 Timotius 4 ayat 6, Paulus mengatakan mengenai diriku aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban, sebagai persembahan. Sebentar lagi dia akan menghadapi kematian. Dia mengatakan saat kematianku sudah dekat. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu, Paulus ini menegaskan bahwa dalam perjalanan hidup, khususnya di dalam mendekati titik akhir hidupnya, Paulus menyadari bahwa hidupnya adalah hidup yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita mengutamakan dan lebih menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan Tuhan. Sehingga banyak sekali kita mengkompromikan banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah itu pujian, jabatan, atau kedudukan, atau materi, seringkali kita berkompromi. Karena kita lebih menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian adalah hamba manusia, bukan hamba Kristus. Nah, apa yang membuat Paulus siap menghadapi kematian? Yaitu seruan kemenangannya tadi yang kita baca di ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, Paulus berani menyatakan dirinya sebagai seorang atlet yang berhasil. Ya, dia mengatakan 3 kali pernyataan, aku telah gitu ya. Artinya apa? Artinya dia telah melakukan, sehingga dia berani mengatakan aku telah. Nah, kita akan belajar atau mempelajari kalimat-kalimat, 3 kalimat yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Kita akan belajar satu persatu gitu ya. Nah, yang pertama yaitu Paulus mengatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Bapak Ibu, untuk seorang atlet bisa mengakhiri pertandingan dengan baik atau sampai ke garis finish ya untuk mendapatkan kemenangan, tentunya dibutuhkan namanya kerja keras. Nah, untuk seorang atlet ketika dia mau pengen menang gitu ya, kerja kerasnya apa? Harus latihan sedemikian rupa. Ya, makanannya juga diatur sedemikian rupa, jam tidurnya dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang punya teman atlet begitu ya, kalau ngobrol-ngobrol kita tahu betapa tidak mudahnya. Waktu pemain bulu tangkis siapa ya yang muda itu menang ya ke ganda putri, saya penasaran itu ya, nonton di YouTube-nya bagaimana mereka latihan, nggak mudah ternyata ya. Mereka harus kerja keras, pagi-pagi jam berapa sudah harus bangun, keliling lapangan, lari berapa kali dan sebagainya. Harus kerja keras untuk bisa mendapatkan juara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pula dengan Paulus, dia bekerja keras melakukan yang terbaik yang dapat ia lakukan. Paulus telah mengerahkan segenap kemampuannya dan kekuatannya dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan Injil dan juga dalam mengajar kepada banyak orang.
Seperti dalam pengakuan Paulus sendiri di dalam Kolose pasal 1 ayat 28 dan 29. Dia mengatakan, dialah yang kami beritakan, Kristus artinya ya yang diberitakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Perhatikan kalimat ungkapan Paulus ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga. Sehingga sesuai dengan kuasanya dan bekerja dengan kuat di dalam aku. Artinya apa? Paulus benar-benar bekerja keras ya, mengusahakan, bahkan dia bergumul sekuat tenaga dengan segala tenaga. Ini menunjukkan akan kerja keras daripada Paulus. Untuk apa? Yaitu supaya setiap orang, pribadi demi pribadi, mengalami atau memiliki kesempurnaan di dalam Kristus. Kalau kita pakai istilah kita saat ini, Paulus bekerja keras melakukan pemuritan, gitu ya. Kita sedang banyak ada program pemuritan. Paulus juga kerja keras melakukan pemuritan supaya setiap pribadi mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita di dalam pertandingan iman? Kita juga harus bekerja keras di dalam pertandingan iman ini. Di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, pencobaan yang kadangkala bisa menggoyahkan iman kita. Nah, kita perlu berjuang, bekerja keras apa? Belajar firman Tuhan, begitu ya, mendalami firman Tuhan, rajin mengikuti persekutuan-persekutuan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Dan melayani Tuhan dengan giat, membawa orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, kita beritakan Injil, kita membawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan menolong mereka untuk belajar firman Tuhan. Bapak Ibu memang tidak mudah ya ketika kita mau mengajak seseorang untuk datang ke gereja, ngajak seseorang untuk belajar firman Tuhan, seringkali kita mengalami penolakan-penolakan. Saya tahu nggak mudah gitu ya, untuk ngajak orang, yuk kita belajar firman Tuhan, yuk ikut BGA, yuk ikut pemuritan, banyak sekali ditolak. Tetapi biarlah kita jangan putus asa, kita terus bekerja keras, berjuang untuk memberitakan Injil dan membawa orang kepada Kristus. Supaya apa? Supaya banyak orang boleh mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Seperti dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2 oleh Paulus, baik atau tidak baik waktunya terus dikerjakan pekerjaan pemberitaan Injil tersebut. Jadi yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, yaitu dengan bekerja keras. Lalu yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus bukan hanya bertanding dengan segala kemampuan dan kekuatannya, tetapi ia berhasil menyelesaikan pertandingannya sekalipun banyak tantangan dan banyak yang harus ia korbankan. Sampai dia harus ada di dalam penjara, itu perjuangan daripada Paulus. Tetapi Paulus tidak menyisakan akan apa yang dia lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Paulus menyelesaikan tugasnya sebagai pemberita Injil, sebagai seorang pengajar akan firman Tuhan. Dia lakukan secara tuntas sampai akhir ya, sampai akhir Paulus menjalankan akan pekerjaan Tuhan ini. Bapak Ibu, dalam pertandingan iman kita juga harus demikian. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan begitu ya. Karena apa? Karena sorry Bu, saya nggak ke Ketapang lagi. Kenapa? Habis pacar saya nggak mau diajak ke gereja. Saya mesti ikut dia. Kalau enggak ya udah selesailah hubungan kami. Artinya apa? Tidak lagi ke gereja, tidak lagi menyembah Tuhan Yesus, ikut menyembah yang lain. Tidak sampai tuntas. Berhenti di tengah jalan karena sang pacar. Nah, Bapak Ibu pilih Tuhan atau pilih pacar ya, pacar. Kadang-kala orang suka berkomprominya gini, Bu, nggak apa-apalah, siapa tahu nanti ikut saya. Ya kalau benar ikut Bapak Ibu, ikut saudara-saudari ya, ikut Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita yang tidak setia, kita berhenti di tengah jalan karena pacar. Atau juga di tengah kehidupan pekerjaan kita. Ada seorang mengatakan pada saya, Bu, saya nggak naik-naik jabatan nih, karena dia kerja di pemerintahan ya, di perusahaan negara. Nggak naik-naik Bu, jabatan saya udah segini-segini aja. Ibu kan tahu Bu, susah Bu,
kalau KTP-nya nggak diganti, dia bilang gitu ya. Bapak Ibu tahu ya, maksudnya kalau KTP-nya nggak diganti agama lain, ya udah kamu segitu aja, nggak akan naik jabatan, gaji pun juga nggak naik gitu ya. Saya bilang ya sudah nggak apa-apa, yang penting kamu toh cukup gitu kan. Selama ini cukup nggak? Ya cukup sih Bu gitu ya. Yang penting cukup daripada menjual iman kita ya. Kerja keras sampai tuntas. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang merelakan, meninggalkan iman kekristenannya demi sebuah jabatan, demi sebuah kedudukan, demi sebuah proyek, demi sebuah komisi yang menggiurkan. Sehingga rela meninggalkan Kristus. Artinya tidak sampai tuntas. Di sini Paulus jelas sekali mengajarkan kepada kita untuk kita dalam pertandingan iman kita sampai tuntas, sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan panggil. Sekalipun banyak tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita, sekalipun hidup kita susah, sekalipun sakit penyakit tidak sembuh-sembuh, sekalipun banyak kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan kita. Tahun 2023 mungkin Bapak Ibu banyak sekali mengalami kegagalan, kekecewaan, bahkan mungkin sudah berkali-kali berdoa tapi seolah-olah kok Tuhan diam saja. Lebih baik saya stop di sini dah ikut Tuhan gitu ya. Saya mending ikut yang lain yang lebih menawarkan hal-hal yang menarik buat saya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita di tengah segala kesusahan hidup kita. Tuhan pasti menyertai kita, tergantung kitanya. Mau enggak kita terus mengandalkan Tuhan? Mau enggak kita terus percaya pada Tuhan? Bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya dalam hidup kita. Yang seringkali tidak sabar adalah kita. Maunya instan gitu ya. Kalau berdoa hari ini minta ini ya dijawab ini begitu ya. Padahal Tuhan ingin memproses di dalam kehidupan kita. Nah mari kita dalam pertandingan iman kita dalam mengikut Tuhan. Kita sampai tuntas, sampai pada akhir hidup kita. Walaupun kita nggak ngelihat kapan sih akhirnya, di mana sih garis finishnya gitu ya. Tapi mari dengan iman percaya kita, sekalipun banyak godaan, banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, banyak kekecewaan-kekecewaan juga, tetaplah berjuang sampai garis finish, sampai tuntas di dalam mengikut Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, yang terakhir, aku telah memelihara iman. Artinya apa? Di sini Paulus menyerukan keberhasilannya dengan tidak melanggar hukum-hukum Tuhan di sepanjang kehidupannya bersama Tuhan. Dengan kata lain, Paulus telah berhasil menunjukkan integritas di dalam hidupnya sebagai umat Tuhan. Apa yang ia beritakan, apa yang dia ajarkan, dia lakukan di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Sekalipun banyak sekali tantangan-tantangan yang dia hadapi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita juga demikian. Bagaimana sepanjang hidup kita, mungkin kita percaya Tuhan Yesus dari kecil atau mungkin dari umur 40, 50 atau baru percaya belum lama gitu ya. Apakah kita juga mempunyai integritas hidup yang baik di hadapan Tuhan? Yang tahu adalah setiap masing-masing diri kita. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita, walaupun kita mungkin setiap minggu rajin ke gereja, beribadah begitu ya, pendetanya kalah rajin begitu ya. Bapak Ibu 52 minggu nggak pernah absen misalnya begitu ya. Kemudian ikut semua kegiatan di bagian-bagian ya, kategorial. Mungkin juga ikut pendalaman Alkitab, baik di kelas pemuritan ataupun di baca gali Alkitab dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu banyak tentang firman Tuhan ini, bahkan mungkin hafal akan ayat-ayat firman Tuhan. Sudahkah hidup kita sesuai dengan firman yang kita pelajari itu? Banyak sekali orang-orang Kristen yang kelihatannya aktif di gereja, rajin ke gereja, hafal firman Tuhan, kata-katanya rohani sekali, tetapi hidupnya jauh dari apa yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga seringkali kita juga menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Sehingga kita nggak heran kalau dengar orang lain mengatakan, percuma jadi Kristen, kelakuannya juga nggak menunjukkan kelakuan yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen. Dia toh juga masih korupsi, dia juga masih kasar di dalam kehidupan rumah tangganya, ngatain istrinya, ngatain suaminya seenaknya, terhadap anak juga, sampai tetangga juga begitu ya. Bapak Ibu, itu kita perlu koreksi yang tahu diri kita ya. Sudahkah
kita yang aktif, super aktif di gereja gitu ya. Tapi apakah kehidupan kerohanian kita juga sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Itu yang disebut dengan kita punya integritas hidup kalau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Paulus ini dia melakukan firman Tuhan yang dia pelajari, yang dia ajarkan. Sehingga Paulus mengatakan, aku telah memelihara iman. Ya, iman percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, 3 hal inilah yang diungkapkan oleh Paulus menjelang mendekati kematiannya. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Tentunya dengan kerja keras dan menyelesaikan sampai tuntas dan mempunyai integritas di dalam kehidupan. Bapak Ibu, ketika kita sudah bekerja keras, kita bertekad untuk sampai tuntas di dalam menjalani kehidupan iman percaya kita dan kita sudah berusaha untuk mempunyai integritas hidup. Yakinlah bahwa kita akan mengakhiri pertandingan iman kita ini dengan baik. Sekalipun banyak halangan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak pencobaan, janganlah khawatir. Tetaplah berjuang untuk mengakhiri apa yang Tuhan percayakan pada kita untuk sampai pada garis akhir. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menjalankan 3 hal tadi ya, bekerja keras, sampai tuntas dan punya integritas hidup. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ya susah amat sih jadi orang Kristen gitu ya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu punya relasi yang baik dengan Tuhan. Ya mau belajar firman Tuhan. Mau terus rindu untuk dipenuhi akan kebenaran firman Tuhan. Yang penting ada komitmen, ada kemauan diri mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan banyak memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah kehidupan yang semakin sulit. Kita nggak tahu apa yang terjadi di besok ini ya, di tanggal 1 mulai masuk tahun 2024. Kondisi ekonomi seperti apa, mungkin ada yang bilang waduh bakal sulit, ya cari pekerjaan juga bakal susah dan sebagainya. Kemudian juga kehidupan politik kita juga nggak ngerti apa yang terjadi di tahun depan, tapi kita percaya ketika kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan juga kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, kita juga harus punya komunitas Kristen yang baik. Ya, di Gereja Kristus Ketapang banyak sekali komunitas-komunitas yang Bapak Ibu bisa ikuti. Ya, baik di kelas pemuritan, di kelas BGA, mungkin dari sekolah minggu juga ya, dari remaja, pemuda, umum, banyak sekali kelas-kelas atau komunitas-komunitas Kristen yang ada di Gereja Kristus Ketapang. Bapak Ibu silakan ambil bagian yang belum punya komunitas. Kenapa saya katakan ini penting? Karena di tengah komunitas Kristen, ketika kita berjuang di dalam bertanding untuk mencapai akhir daripada pertandingan iman kita, kita juga butuh dukungan dari teman-teman kita. Ya, ketika kita punya pergumulan, kita punya masalah, punya kesulitan. Ketika kita sendiri, kadang-kala kita nggak ngerti bagaimana menyelesaikan masalah kita. Kalau ketemu orang yang baik, mungkin bisa penyelesaiannya baik. Kalau ketemu orang yang tidak baik, kita bisa tersesat atau terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Tapi ketika kita punya komunitas yang baik, komunitas anak-anak Tuhan, disitulah kita bisa berbagi, kita bisa sharing pergumulan kita. Kita bisa saling menguatkan, mendoakan. Mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman kita yang kita bisa lakukan ketika kita hendak mengambil keputusan-keputusan. Jadi sangat penting Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari di sini yang belum punya komunitas gitu ya, mari, karena banyak sekali di Ketapang ini komunitasnya Family Ministry, kemudian di banyak sekali pokoknya di daftar itu ya, bisa dilihat itu sangat banyak sekali. Mari ikut ambil bagian, karena ini sangat penting ya. Satu, tadi ada 2 hal. Satu, mari kita punya komitmen belajar firman Tuhan, semakin mengetahui isi hati Tuhan. Lalu yang kedua, punya komunitas Kristen. Nah Bapak Ibu, ketika kita punya 2 hal ini, kita nggak usah khawatir. Yakin bahwa kita bisa sampai pada garis finish. Kita bisa mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Bahkan Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota, hadiah buat kita ketika kita setia sampai akhir. Seperti dikatakan Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu
mahkota kehidupan. Itu janji firman Tuhan. Ya, seperti tadi Akwari, dia bisa mencapai garis finish, dia tidak mendapat juara 1, 2, atau 3. Tetapi kita bisa melihat ada suatu penghargaan luar biasa yang dia dapatkan, di mana namanya diabadikan dalam Yayasan Pelatihan Atlet Tanzania. Demikian dengan kita, kalau kita setia sampai akhir, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita melakukan pertandingan iman kita dengan baik sampai garis finish. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami ketika Tuhan sudah pilih kami, panggil kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, ada satu tanggung jawab di dalam pertandingan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mengikuti pertandingan iman di dunia ini. Tolong ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang memampukan kami untuk kami bekerja keras, menyelesaikan sampai tuntas dan mempunyai integritas hidup di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kami yakin ketika Tuhan memberikan kami tugas dan tanggung jawab, Tuhan pun yang akan menolong kami dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja, supaya kami boleh mengakhiri pertandingan iman kita, iman kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Silakan siapa yang pimpin pengakuan? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembentikan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat, sebagai orang yang berdosa, Tuhan memanggil kita untuk datang ke perjamuan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus dengan menyanyikan pujian, sudahkah kau terima panggilan Tuhan? Sudahkah kau terima panggilan Tuhan untuk datang ke perjamuannya? Tuhan memanggil orang yang berdosa datang ke perjamuan Tuhan. Marilah, datanglah, terimalah perjamuan Tuhan. Dengan kasih-Nya Tuhan memanggil masuk ke perjamuan Tuhan. Marilah segera datang kepadanya, hadiri perjamuan Tuhan. Bersama Tuhan yang telah menebusmu, mengampuni semua dosamu. Marilah, datanglah, terimalah perjamuan Tuhan. Dengan kasih-Nya Tuhan memanggil masuk ke perjamuan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk, Jemaat terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara transfer bank atau dengan scan QR code. Yang di gereja bisa men-scan di bangku di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dengan memasukkan juga persembahan ke dalam amplop yang telah disediakan dan dimasukkan ke kantong persembahan yang diedarkan. Mari kita memberikan persembahan syukur sambil menyanyikan pujian terima kasih pada Tuhan. Terima kasih oh Tuhanku bagi perlindunganmu, bagi berkat yang berlimpah selama tahun yang lalu. Terima kasih bagi terang dan bagi malam yang gelap, meskipun dunia bergoncang, kasih-Mu tinggal tetap. Terima kasih bagi berkat dan bagi pertolongan. Terima kasih bagi susah dan bagi pencobaan. Terima kasih bagi awan dan sinar matahari. Terima kasih bagi bulan, bagi tajamnya duri. Bapak Ibu, mari kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dan kita juga masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih di akhir tahun 2023 ini dalam ibadah ini kami boleh memberikan apa yang Tuhan sudah berikan pada kami melalui persembahan yang kami kumpulkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga layak dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristus Ketapang. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menolong para majelis yang mengelola keuangan ini, juga kami di bagian-bagian, supaya dengan bijaksana kami menggunakan uang yang Tuhan dipercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negeri kami di Indonesia, khususnya menjelang akhir tahun 2023, beberapa waktu lagi, kami menyerahkan gereja-gereja yang mengadakan ibadah tutup tahun. Biarlah Tuhan tolong supaya ibadah ini sungguh-sungguh boleh memuliakan nama Tuhan, juga untuk keamanan di negeri ini. Mungkin banyak acara-acara penutupan tahun di berbagai macam kota yang diselenggarakan. Tolong ya Tuhan, biarlah Engkau tolong bagian keamanan, aparat keamanan untuk boleh menjaga negeri ini dengan baik. Jauhkan dari niat-niat orang-orang yang tidak baik yang akan menggagalkan acara-acara penutupan tahun ini. Biarlah Engkau sendiri yang menggagalkan mereka ketika mereka berniat tidak baik. Kami juga menyerahkan untuk pemerintah kami, khususnya di dalam memasuki pesta demokrasi, yang mana tanggal 14 Februari akan dilakukan pemilihan umum. Kiranya Tuhan tolong dalam masa persiapan pemilu, ketika dilakukan kampanye-kampanye ataupun debat presiden atau wakil presiden, biarlah Tuhan tolong supaya mereka boleh menyampaikan visi misi mereka dengan baik, dan biarlah rakyat juga diberi
kepandaian, kecerdasan untuk dapat memilih pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh mencintai negeri ini, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang mengutamakan bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemilu tahun depan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Gereja Kristus Ketapang ya Tuhan, khususnya di dalam program-program di tahun 2024 yang sudah disusun oleh setiap bagian. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh menjalankan program-program yang ada dengan baik. Dan secara khusus kami juga teringat akan GKK Pos Cibubur, di mana minggu depan akan diadakan peresmian pendewasaan Pos Cibubur. Kiranya Tuhan juga tolong acara demi acara, dan ketika mereka sudah didewasakan, Tuhan sendiri yang memimpin mereka untuk menjadi gereja yang mandiri. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam kehidupannya. Mungkin ada permasalahan, masalah sakit penyakit, masalah hubungan keluarga yang tidak harmonis, juga masalah ekonomi. Biarlah Tuhan tolong supaya Tuhan sendiri yang berikan jalan keluar kepada jemaat Tuhan ketika mereka bergumul dengan berbagai macam hal yang ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah tutup tahun pada hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Barang Siapa Mau. Kita menyanyikan 3 ayat. Barang siapa dengar, beritakanlah ke seluruh dunia Injil yang indah. Pada setiap insan beritakanlah, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah ke seluruh dunia. Allah Bapa kita memanggil engkau, mari barang siapa mau. Janganlah tangguhkan panggilan Tuhan, pintu telah terbuka, mari masuklah. Yesus ialah jalan dan kebenaran, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah ke seluruh dunia. Allah Bapa kita memanggil engkau, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, janjinya yang teguh, dalam pencobaan harus bertahan, dan akan mendapat hidup yang kekal. Mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah ke seluruh dunia. Allah Bapa kita memanggil engkau, mari barang siapa mau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan tempat ini kembali ke tempat kita masing-masing dengan sebuah tekad. Kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik jika kita bekerja keras, kita menyelesaikan sampai tuntas, dan kita punya hidup yang berintegritas dengan firman Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji serta
Sampai bertemu besok di kebaktian tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Barang siapa dengar, beritakanlah ke seluruh dunia Injil yang indah. Pada setiap insan beritakanlah, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah ke seluruh dunia. Allah Bapa kita memanggil engkau, mari barang siapa mau. Janganlah tanggungan panggilan Tuhan, pintu telah terbuka, mari masuklah. Yesus ialah jalan dan kebenaran, mari barang siapa mau. Barang siapa mau.